Kita lanjutkan ke evaluasi formatif penelitian pengembangan atau formative evaluation in development research. Based on prior work on Niven, berdasarkan kerja sebelumnya, Niven proposes for genetic criteria for high quality intervention, mengajukan 4 kriteria generik untuk intervensi yang memiliki mutu tinggi atau kualitas tinggi. She explained this criteria as follows. Ia menjelaskan kriteria-kriteria itu atau kriteria itu sebagai berikut. 1. The component of the interventions should be based on state-of-the-art knowledge. Komponen-komponen dari intervensi, jadi komponen-komponen yang digunakan untuk membuat sebuah perwarupa tadi itu should be based on the state of the art, harus didasarkan pada state of the art, perkembangan mutakhir, ya, di pengetahuan, ya, gitu. Yang ini diberi nama atau menjamin validitas kontennya atau content validity. Jadi sebuah produk pengembangan disebut memiliki validitas konten atau kesahihan isi apabila ia dibuat komponen-komponen berdasarkan perkembangan mutakhir pengetahuan di bidang itu. And all components should be consistently linked to each other. Dan komponen-komponen tadi itu semuanya should be consistently linked, harus terkait secara konsisten to each other, satu sama lain. Jadi cirinya adalah konsisten logis. Nah, itu disebut sebagai validitas konstruk. Jadi unsur yang kedua, suatu produk pengembangan disebut memiliki validitas konstruk apabila ia dibangun secara logis dan konsisten. If the intervention meets this requirement, apabila suatu produk atau intervensi memenuhi syarat-syarat tersebut, it is considered to be valid, maka ia dinilai sahih. Another characteristics of high quality interventions, karakteristik lain dari intervensi atau produk yang memiliki kualitas tinggi, is that end user adalah bahwa end users, pengguna akhir, for instance the teachers and learners, sebagai contoh guru dan peserta didik, consider the intervention to be usable, harus mempertimbangkan, menilai bahwa intervensi tadi itu to be usable, to be usable, dapat digunakan, can be used, dapat digunakan, and that it is easy dan mudah for them, bagi mereka, to use the materials, untuk menggunakan material tersebut atau bahan tersebut in a way, dalam suatu cara that is largely compatible, yang secara garis besar, secara umum compatible, sesuai with the developer's intention, sesuai dengan maksud dari pengembang. If this condition are met, apabila kondisi-kondisi syarat-syarat ini are met, dipenuhi, we call this intervention practical, maka intervensi tadi disebut practical. Jadi ada validity, ada practicality. Validity ada dua, construct validity dan content validity. Sedangkan practical itu berarti usable, dapat digunakan. Yang kedua, easy to use, mudah digunakan, dan sesuai, compatible dengan maksud. Tiga, usable, easy to use, compatible. Itu syarat yang kedua, namanya practicality atau kepraktisan. A third characteristic of high quality intervention, karakteristik ketiga dari intervensi yang memiliki kualitas tinggi,
is that they result in the desired outcomes. Dan adalah bahwa intervensi tadi result in the desired outcomes, menghasilkan keluaran akibat yang diharapkan. Dalam hal ini, that the intervention is effective. Dalam hal ini, maka intervensi tadi itu disebut efektif karena memberikan efek, memberikan pengaruh, memberikan akibat sebagaimana diharapkan. Sehingga desired outcome itu sama dengan desired effect atau efektif. Sebagaimana tampak pada tabel 1 pada halaman 26 itu, di sana ada kriteria sekaligus pengertiannya. Di sana ada 1, 2, 3, 4 kriteria dari intervensi yang memiliki kualitas tinggi atau mutu tinggi. Yang pertama adalah relevance, yang kedua adalah consistency, yang ketiga adalah practicality, dan yang keempat adalah effectiveness atau keefektifan. Jadi relevansi, konsistensi, practicality, dan effectiveness. Relevansi, konsistensi, kepraktisan, dan keefektifan. Pada bagian relevansi, sering juga disebut, also referred to as content validity, juga disebut sebagai validitas konten atau kesahihan isi. Dijelaskan di sini, there is a need for the intervention and its design is based on state of the art of scientific knowledge. Ada kebutuhan akan intervensi tadi, akan produk tadi itu. Dan rancangannya, its design is based on the state of the art. Didasarkan pada perkembangan mutakhir, perkembangan apa? Scientific knowledge. Jadi tentu para peneliti pengembang harus melakukan telaah yang banyak terhadap perkembangan mutakhir bidang ilmu tersebut. Itu yang pertama, untuk memenuhi syarat yang pertama, yaitu relevansi atau content validity. Yang kedua adalah konsistensi, sering juga disebut sebagai construct validity atau validitas construct. Apa artinya? Sangat sederhana, that the interventions is logically designed, bahwa intervensi atau produk tadi itu dikembangkan secara logis. Tadi disebutkan ada keterkaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Misalnya antara kebutuhan, tujuan, metode, alat ukur itu harus dikembangkan secara logis, ada keterkaitan satu sama lain yang membentuk semacam kerangka berpikir yang jelas. Ini seringkali tidak dipenuhi oleh sebagian pengembang karena berpikirnya seperti black box. Masuk, gak tahu apa yang berlangsung dalam, tahu-tahu luar sudah jadi. Nah itu cara berpikir black box. Padahal kalau dalam penelitian pengembangan harus memenuhi apa yang disebut sebagai construct validity. Mengapa alat ukurnya begini? Karena tujuannya ini. Mengapa metodenya ini? Karena tujuannya ini. Jadi itu logically designed. Yang ketiga yaitu practicality atau kepraktisan. Apa artinya? The intervention is realistically usable in the settings for which it has been designed and developed. Intervensi tadi itu harus dapat digunakan secara realistik. Usable, dapat digunakan secara realistik in the setting for which, di tempat for which yang untuk itu it has been designed and developed. Jadi diperuntukkan untuk itu pengembangan dan perancangannya. Jadi kalau misalnya itu mau mengembangkan suatu produk yang digunakan atau metode yang digunakan misalnya untuk anak SD, di desa, di kota, itu harus jelas karena berbeda. Jadi itu yang disebut memiliki practicality di samping ketiga unsur tadi itu, yaitu usable, easy to use, and compatible. Dan yang keempat adalah keefektifan, artinya give you intended effect, memberikan efek seperti yang diharapkan. Gimana itu? Dirumuskan di tujuan dari intervensi itu. Di sini dijelaskan, using the interventions results in desired outcomes. Dengan menggunakan intervensi tadi, produk tadi itu akan mengakibatkan atau memberikan hasil in desired outcomes.
outcome atau hasil yang diinginkan atau diharapkan.